sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sabda beliau ya. Tentunya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, hampir sepertiga isi Al-Qur'an adalah kisah. Demikian pula juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk dakwah ya di dalam masyarakat dan salah satu bentuk menyampaikan agama di dalam masyarakat adalah dengan menghadirkan kisah. Namun tentunya adalah kisah-kisah yang sahih. Ya, kisah-kisah yang nyata, bukan sekedar ya kalimat pengantar tidur, tidak. Dan setiap kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah pasti mengandung ibrah. Ya, pasti mengandung ibrah, pelajaran dari kisah tersebut. Taib. Yaitu pelajaran dari 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya. Saya bacakan hadisnya. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ini Ibnu Umar langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari sahabat yang lain, karena kalimatnya sami'tu. Ya, saya mendengar. Ya. Rasul bersabda, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari kaum sebelum kalian yang sedang bepergian. Kalimat kaum sebelum kalian biasanya diitlakan kepada ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara. Meskipun bisa dengan kaum yang lain. Namun kebanyakan kalimat kaum sebelum kalian adalah ahlul kitab. Maka ada 3 orang dari kaum sebelum kalian yang sedang pergi. Ya, di tengah perjalanan hatta awahumul mabitu ila ghar. Mereka pun berteduh. Mereka pun beristirahat dan masuk ke dalam goa. Ya, fadakhaluhu, mereka pun masuk ke dalam goa. Fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Begitu mereka sudah masuk ke dalam goa, ya, ternyata ada batu besar yang menggelinding dari arah gunung, ya, dan tepat, subhanallah, tentu ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tepat menutup pintu goa. Jadi batu besar tersebut menggelinding dari atas gunung dan tepat sekali berada di pintu goa sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar dari goa tersebut karena benar-benar rapat tertutup. Dan tidak ada jalan lain untuk keluar. Faqalu, mereka lalu berkata, 3 orang ini berkata, ya, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Ya. Sesungguhnya tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Ya, ini namanya di dalam Islam tawassul. Ya, bertawassul. Ya. Nah, nanti kita sebutkan bahwasanya Islam membolehkan tawassul, ya, di antaranya dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh yang kita lakukan,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana tiga orang ini ketika mereka mengatakan tidak akan selamat dari batu ini kecuali engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kalian. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kalimat ini. Ya, di antaranya adalah bagaimana seorang mukmin dalam keadaan sempit dan kesulitan larinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan kesempitan nggak usah mikirin orang gitu. Nggak usah pikirin makhluk. Ketika misalnya kita lagi nggak ada uang, jangan mikir siapa yang bisa saya pinjemin ya. Nggak gitu. Tapi kita mikir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Ya, jadi kita diajarkan di sini ketika kesempitan melanda, ya, mereka nggak mikirin yang lain. Tidak ada jalan kecuali minta sama Allah. Ya, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dengan hatinya, dengan lisannya dan tangannya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan mereka. Sebagian orang kan dalam kesulitan larinya kepada makhluk. Ya, mungkin masih wajar kalau nanti siapa yang bisa nyolong saya ya, siapa yang bisa minjem saya. Sebagian larinya kepada makhluk yang tidak bisa menolong mereka. Mintanya kepada Mbah Fulan, Wali Fulan dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, ketika mereka sudah meninggal mereka minta. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hal yang pertama mereka lakukan adalah berdoa. Ya, karena mereka mengatakan kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Ini menunjukkan apa, Pak? Jalan utama seorang mukmin doa, bukan jalan terakhir. Ya, ini yang harus diperhatikan. Doa itu adalah senjata utama. Bukan kalau udah kesana kemari baru berdoa, nggak gitu juga. Ya, jadi jangan salah memahami. Yang benar adalah ketika kita butuh langsung minta sama Allah. Baru kita iringi dengan ikhtiar dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan. Ya. Bukankah Allah mengatakan, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan doa itu adalah sebagai hal yang utama yang kita lakukan setiap hari. Ya, apalagi kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai lepas di malam-malam ini, terutama di malam ganjil, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Selama tidak ada unsur keburukan, Allah pasti akan mengabulkannya. Ya, namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kita nasihatkan dalam berdoa jangan sampai dari awal kita berdoa sampai akhir isinya dunia semua. Ini yang salah, Pak. Kenapa? Karena kita butuh akhirat. Ya, kita kumpul di sini ini untuk mengingatkan akhirat. Maka kita harus ingat bahwasanya ada kehidupan lain yang akan kita lalui setelah kita di dunia ini. Dan itu membutuhkan doa kita. Ya. Kalau kita hidup di dunia berbatas waktu, Pak. Ya, Rasul sendiri mengatakan umur umatku 60 sampai 70, berarti kan ada batasnya di sini. Sedikit sekali yang melebihi 70. Rasul umurnya berapa? 63 tahun. Ya.
Maka dunia itu berbatas. Kalau kita minta dari A sampai Z, dunia semua, ujung-ujungnya kita tinggalin. Ya, yang menikmati adalah ahli waris kita dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kita menghadap Allah, siap gak? Ya, mampukah kita menghadapi alam kubur? Ya, kemudian setelahnya dan setelahnya, maka Pak, ya minta juga perkara akhirat. Di antaranya adalah kita minta surga. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga minimal 3 kali pada permohonan kita. Karena Nabi mengatakan siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga yang akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Minimal 3 kali dalam 1 hari, Pak. Ya. Atau kita misalnya nih, dalam keadaan itikaf, ya Pak, 1 malam kita berdoa, di antaranya kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sebanyak-banyaknya. Itu salah satu dzikir yang dibolehkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminta surga dan dijauhkan dari api neraka, minimalnya 3 kali, agar mereka sendiri yang akan minta kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam surga. Itu minimal. Ya, jadi ada doa untuk akhirat kita. Ya, termasuk kita minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah dan lain sebagainya. Taib. Maka ini yang dilakukan oleh 3 orang tadi. Ketika melihat ada pintu atau batu besar yang menutupi goa tersebut, maka tidak ada kata lain kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mulailah seorang yang pertama berkata, ya, faqala rajulun minhum, orang yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya, yang pertama mengatakan, mulai bercerita tentang amal solehnya. Jadi ini cara kalau kita mau berdoa dengan amal soleh. Dia ceritakan amal solehnya. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Ya, orang tua yang sudah tua renta. Ya, yang tentunya, ya, kalau orang sudah tua itu disebutkan dalam marhalatul du'af, dalam fase yang lemah kembali seperti bayi dan lain sebagainya, yang mereka membutuhkan kita anak-anaknya. Ya. Makanya di sini dikatakan saya punya orang yang sudah tua, orang tua yang sudah tua renta. Kenapa? Karena orang tua kalau mungkin masih muda masih bisa melakukan apapun sendiri. Kita berbaktinya kalau orang tua kita masih lincah, masih lebih mudah. Tapi kalau orang tua kita sudah tua renta, nah ini yang menunjukkan bakti kita. Ya, inilah yang menunjukkan kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tua renta dan kita bisa mengurus mereka. Ya, maka di sini dikatakan, saya punya orang tua yang sudah tua renta. Ya, ya, tentunya orang tua seperti ini membutuhkan, ya, birrul walidain, membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kata dia, wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak meminumkan, ya, secara arti mudahnya, tidak menuangkan atau meminumkan air susu, ya, kecuali orang tua saya terlebih dahulu. Aku dahulukan orang tua saya daripada keluargaku dan hartaku, artinya budak-budakku. Ya, jadi, ya, setiap hari dia memerah susu, kemudian diberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tuanya sudah, baru keluarganya. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Ya, maka dia tidak mendahulukannya terhadap istrinya, anaknya, atau pembantunya. Yang penting adalah orang tua terlebih dahulu. Inilah sebuah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apalagi sudah tua renta. Makanya beliau dahulukan daripada keluarganya. Ya. Kemudian dia mengatakan, fana abi talabu syai'in. Suatu ketika saya harus pergi. Suatu hari saya harus pergi, ya, mencari kayu.
atau mencari sesuatu. Falam urih alaihi hatta nama, dan aku tidak kembali ya kepada keduanya kecuali keduanya sudah tidur. Ya, aku tidak kembali kepada keduanya ternyata keduanya sudah tidur. Baik. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini adalah pengembala kambing. Ya, orang ini adalah pengembala kambing. Tetapi mengetahui bagaimana kedudukan kedua orang tuanya. Ya, ini kita sebutkan di masa saat ini. Ya, yang mana masa saat ini adalah masa kita berada di salah satu tanda kiamat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Jibril bertanya, ya akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad beritahukan kepadaku apa itu tanda kiamat. Salah satunya apa? Antalidil amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Salah satu arti dari orang ini atau dari hadis ini apa? Bahwasanya kedurhakaan pada saat itu merajalela. Dan sekarang kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Ya, banyak sekali, ya, bahkan sampai viral. Ya, ketika ada seorang anak menjual ibunya dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Atau seorang anak yang menginjak kepala ibunya dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Bukan hanya itu, bahkan membunuh ayah. Membunuh ibunya. Dan itu sudah kita dapati saat ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkacalah pada seorang yang pengembala kambing yang mengetahui bagaimana kedudukan orang tuanya. Ya. Kita tidak mengatakan bahwasanya durhaka itu terjadi pada orang-orang yang meninggalkan sholat, pada orang-orang yang enggak ke masjid. Bukan hanya itu saja, bahkan bisa jadi orang itu ahli sholat. Bahkan bisa saja orang itu adalah ahlul masjid, tapi ternyata dengan orang tuanya melakukan kedurhakaan. Ya, melakukan kedurhakaan wal-iyadu billah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pengembala kambing, ya, bukan orang yang berpendidikan tinggi, namun dia memiliki ketakwaan yang tinggi ketika memperlakukan kedua orang tuanya. Kemudian dilanjutkan oleh orang ini mengatakan, fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma na'imain. Lalu aku memerah susu untuk kedua orang tua. Aku perah susunya, kemudian aku akan berikan kepada kedua orang tuaku, ternyata keduanya sudah tidur. Ya, keduanya sudah tidur. Ya. Padahal ini sudah cepat-cepat. Wa karihtu an, ya, kata dia, wa karihtu an, ya, aqbiqa qablahuma ahlan aw malan. Wa fi riwayatin uqidahuma. Aku enggak suka kalau membangunkan keduanya. Dalam riwayat, aku tidak suka kalau susu ini saya berikan kepada selain kedua orang tuaku duluan. Jadi harus orang tuaku duluan yang minum, baru yang lain. Ya. Maka ini. Falabistu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta bariqal fajru. Lalu akhirnya aku pegang kedua gelas susu ini, ya, atau aku pegang tempat susu ini di tanganku, aku menunggu mereka berdua bangun sampai menjelang fajar. Ya, sampai menjelang fajar. Jadi dia tidak beranjak dari tempat dia menunggu kedua orang tuanya bangun dengan memegang susu sampai menjelang fajar. Ya. Begitu menjelang fajar baru bangun. Ya. Taib. Yang menjadi kalimat selanjutnya, wasibyatu yatadaghawna inda qadami.
dan ke anak-anakku mereka berteriak di kedua kakiku menginginkan susu tersebut. Ya, anak-anakku dan keluargaku mereka berteriak menginginkan susu tersebut, namun tidak aku berikan susu tersebut. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang pengembala kambing yang dia tentunya capek pula. Ya. Dia ini kecapean. Sehari-harinya harus mengembala kambing. Pulang ingin istirahat. Dia punya istri, dia punya anak. Ya. Tapi dia tidak ingin memberikan susu tersebut. Bahkan tidak ingin beristirahat. Kecuali sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu yang sudah dia peras. Ya, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kedua orang tuanya pun terbangun dan meminum kedua susu tersebut. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang tadi. Kemudian dia mengatakan di akhir, dia sudah seperti ini kelakuannya, kejadiannya. Sudah berat dan lain sebagainya. Tapi lihat perkataan dia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiqa'a wajhika. Fafarij anna ma nahnu fihi min hadihi sahra. Fanfaraja syai'an la yastati'un al-khuruj. Kata pengembala tadi. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan demikian karena mengharap wajahmu. Jadi enggak terlalu pede, Pak, kita. Kita ini jangan sampai terlalu pede dengan ibadah kita. Saya udah sholat, wah pasti sholat saya diterima. Saya udah baca Quran, wah insya Allah hebat ini bacaan Quran saya. Lihat orang yang sudah seperti ini. Dia berdiri menunggu orang tuanya, dia masih mengatakan, ya Allah, kalau engkau menganggap bahwasanya apa yang aku lakukan karena mengharap wajahmu, ikhlas karena engkau, maka tolonglah kami dari batu tersebut. Ya. Berikan pertolongan kepada kami dari batu tersebut. Ya, subhanallah. Ya. Maka berat, Pak. Kita jangan mudah-mudah mengatakan saya ikhlas gitu. Saya tuh ikhlas, Pak. Ya, karena kita kan gampang-gampang ikhlas. Orang yang sering saya bicarakan, orang nyogok aja ikhlas kan gitu. Nih Pak, uang belanja gitu. Ya, untuk Bapak gitu kan. Orang ini kasih mengatakan, ini ikhlas enggak Pak? Kan gitu kan kalimatnya. Oh iya saya ikhlas kan gitu. Kan kita gampang-gampang mengucapkan kata-kata ikhlas padahal belum tentu, Pak. Ya, terkadang dikotori oleh riya, dikotori oleh sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat dan lain sebagainya. Ya. Makanya ikhlasus sa'ah najatul abdi katanya. Sedetik saja kita bisa ikhlas itu adalah keselamatan selamanya. Ya, keselamatan selamanya. Terkadang kita mungkin berusaha ikhlas, Pak. Ya, menghilangkan sifat riya dan lain sebagainya. Tapi masuk dalam pintu yang lain. Setan masuk dari pintu yang lain. Apa? Ujub. Bangga diri. Ketika kita bisa itikaf, berusaha ikhlas betul. Tapi di sisi lain, ternyata cuma saya yang itikaf. Cuma 3 orang doang, yang lain mah kagak iktikaf, berarti saya yang hebat dong. Ini masuk dalam ujub, hilang lagi amalan kita. Ya, maka benar-benar menjaga keistiqomahan dan menjaga amalan itu sesuatu yang berat, Pak. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Terbukti orang ini. Ya Allah, kalau seandainya, ya, apa yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolonglah saya, tolonglah kami dan bergerak bukalah batu tersebut. Ya. Bukalah batu tersebut. Fanfarojat,
batu itu bergerak, Pak, subhanallah. Batu itu bergerak sedikit, tapi belum bisa keluar. Ya, tapi menunjukkan ada gerakan dari batu tersebut. Ya, maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan batu ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bagi Allah apapun itu mudah. Ya, tapi di sini bisa kita lihat bagaimana ya batu bisa bergerak dengan ucapan tadi orang-orang tadi. Ya, sesuatu yang tidak bergerak bisa bergerak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala baginya ya kekuasaan. Ya, Allah mampu melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita mendudukkan Allah seperti makhluk. Ini adalah hal yang tentunya tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah seperti kita. Na'udzubillah. Makanya akhirnya ya, muncul pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada hadis mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan mencari siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta aku beri dan lain sebagainya. Langsung di pikiran kita pertanyaan, lah kalau Allah turun terus berarti arasnya ditinggalin. Kalau Allah turun berarti Allah turun terus, kan di sini malam di sana belum malam. Berarti turun terus. Nah ini kan apa? Berarti mendudukan Allah seperti kita. Dan ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Khalik sang pencipta. Bagi Allah mungkin segala sesuatu. Maka jangan jadikan Allah seperti makhluk. Kita pikirannya kita. Kalau kita turun berarti ada yang kita tinggalkan di atas. Ini kita makhluk. Allah tidak seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati ya dalam hal ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, kita yakini sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun tidak ada di dalam pikiran kita menyamakan dengan makhluk. Karena kalau sudah menyamakan, pikiran menyamakan ini datangnya dari siapa? Tidak lain dan tidak bukan dari setan laknatullah alaih. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah punya mata, Allah punya tangan, sudah kita imani Allah punya tangan, cuman jangan pikirin tangan Allah kayak apa. Ini datangnya dari setan, Pak. Ya. Otak kita nggak nyampe. Karena ini adalah pencipta kita. Allah alam bisawab. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan ya, orang yang pertama adalah orang yang benar-benar mendudukan orang tua sesuai dengan kedudukannya. Ya. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban ini perintahnya setelah tauhid. Padahal kita tahu bahwasanya perintah utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya apa? Untuk bertauhid. Maka tauhid adalah perintah pertama bagi kita. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ya tidaklah rasul, tidaklah para nabi diutus kecuali untuk apa? Untuk tauhid, bukan yang lain. Naam, tauhid yang pertama. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan yang kedua apa? Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tua kita
Bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita, demikianlah anak kita memperlakukan kita kelak. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Makanya Jibril mengatakan apa? Ya. Sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya falam yudkhilahul jannah, tapi tidak berhasil memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, diaminkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Islam memerintahkan ya, seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya ya, dan mengharamkan kedurhakaan. Ingat, ridhonya Allah itu bersama dengan keridhoan orang tua kita. Ya, dalam hadis, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ya, hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan. Keridhoan Allah bersama dengan keridhoan orang tua. Sedangkan kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita ini melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ya. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Ya, maka berbakti tidak berhenti dengan meninggalnya orang tua kita. Ya. Banyak cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika sudah meninggal, kita menyambung kekerabatan, kita menyambung silaturahim, menziarahi teman-teman orang tua kita, itu juga sebuah bakti kita. Sesungguhnya sebuah bentuk berbakti adalah ketika kita mengunjungi teman-teman orang tua kita, teman dekat orang tua kita. Kemudian yang paling penting apa? Mendoakan mereka, Pak. Ya, mendoakan kedua orang tua kita. Yang ini terkadang terlalaikan dari diri kita, terlalaikan dari lisan-lisan kita. Padahal Pak, salah satu parameter kesolehan diri kita adalah tetapkah lisan kita mendoakan kedua orang tua kita. Karena Nabi mengatakan apa? Ketika seorang anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya, udah nggak ada hubungan lagi dengan dunia ini, kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Wa rajulun saleh aw waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Coba hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat soleh di sini. Berarti barometer kesolehan seseorang kalau lisan kita tidak pernah berhenti mendoakan orang tua kita. Padahal dalam hadis kalau seandainya Rasul cuma mengatakan anak yang mendoakan orang tuanya sudah boleh, cukup. Tapi Rasul menambahkan soleh. Maka tilik diri kita masing-masing. Apakah kita menyempatkan diri mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudahkah terucap setiap malam, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini? Jangan sampai dilupakan orang tua kita, Pak. Bagaimana kita ingin didoakan anak kita kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, Pak? Maka ya jadilah yang bangun di malam hari untuk mendoakan orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita pada saat kita bayi, ya, baru lahir, kita bangun dan menangis di tengah malam, orang tua kita pun bangun menggendong kita, maka gantikan sekarang. Gantikan kita bangun di malam hari dan ucapkan doa untuk mereka berdua. Ya, ucapkan doa ya, untuk mereka berdua. Ya, maka inilah yang harus kita lakukan. Baik. Itulah laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua mengatakan,
Wa qala al-akhar, ya, Allahumma kanat li binta ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayatin ahbabtuha ka hashaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Kata orang ini, ya Allah, aku memiliki seorang anak paman yang cantik, yang aku mencintai dia, yang aku sangat-sangat mencintai dia sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Ya, anak paman berarti apa, Pak? Ya, sepupu. Ya, sepupu mahram bukan, Pak? Bukan, berarti boleh dinikahin. Ya, nikahin sepupu berarti boleh. Ya, bukan hubungan sedarah dan lain sebagainya. Memang orang Indonesia menganggap itu hubungan saudara, tidak boleh dinikahin. Ya, Allah alam. Nah, maka ini juga mencintai orang tersebut. Saya mencintai wanita tersebut yang notabene adalah sepupu saya. Dan saya mencintai sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita. Hingga suatu ketika fa'aradtuha an nafsiha. Maka aku pun ya menginginkan dirinya untukku. Ya. Maksudnya apa? Yaitu menginginkan zina dengannya. Ya. Ada sepupu datengin. Ya. Dia minta, mau nggak berzina dengan saya? Naudzubillah. Tapi sepupu tadi adalah wanita yang saleh. Ya, famtana'at minni, ternyata sepupu tersebut, wanita tersebut menolak ajakan saya. Ya, menolak ajakan saya. Ya, dan inilah wanita-wanita yang dididik dengan keimanan. Ya, tidak akan ya, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Dan kita kembali menceritakan kisah ini di satu masa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda kiamat, ya, apa? Intisaruz zina, tersebarnya zina, dan ini terjadi di masa saat ini. Ya, sudah banyak gadis-gadis yang ternyata sudah tidak gadis lagi. Wanita-wanita yang menikah sudah tidak gadis lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Sampai nanti datang satu masa seseorang berzina tidak lagi malu-malu, Pak. Orang terbaik hanya mengatakan apa? Orang terbaik di masa itu hanya mengatakan, seandainya kamu berzina di balik tembok. Karena sudah tidak ada rasa malu pada saat itu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinaan merajalela. Ya. Baik. Maka kita lihat wanita ini tidak mau berzina. Hatta alamat bihasanatun minas sinin, sampai ya dia terjadi kesulitan pada dirinya. Sehingga terjadi kesulitan dan dia membutuhkan uang, dan dia membutuhkan keuangan yang cukup. Faja'atni, lalu dia mendatangi aku dan bersedia melakukan zina. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinar, dia membayar 120 dinar untuk berzina dengan wanita tadi. Na'udzubillah. Ya. Dinar itu berarti uang emas, Pak. Berapa banyak dia membayar untuk berzina dengan wanita yang dicintainya. Ya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ya. Fa fa'alat. Ya, saya bayar 120 dinar dengan syarat dia mau ya, berzina denganku. Intinya itu. Baik. Wanita ini pun menerimanya, dan tentunya karena kebutuhan yang mendesak, ya, sehingga dia menerima ajakan laki-laki tadi, ya, yang tentunya tetap tidak boleh kalau dalam Islam. Ya, sebutuh apapun maka tidak melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Baik. Ya, yang intinya terjadi ya bahwasanya wanita tersebut ingin mau untuk diajak berzina dengan laki-laki tadi. Kemudian hatta in qadartu 'alaiha atau hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Kata laki-laki tadi, sampai ketika saya sudah siap berzina dengannya. Ya. Sudah mampu untuk berzina dengannya. Ya, dalam riwayat yang lain, saya sudah berada di atasnya. Ya. Lihat, bayangkan, ini sudah berdua-duaan di dalam tempat yang sepi. Ya. Tapi wanita tadi merasakan kesedihan. Karena tidak pernah melakukan yang demikian. Ya, tidak pernah melakukan hal yang demikian. Dia dibangun di atas keimanan, ya, maka dia langsung mengatakan apa? Ya Abdullahi ittaqillah. Ya, posisi sudah siap berzina, dia mengatakan, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. La ahillu laka an tafuddul khatam illa bihaqqihi. Tidak halal bagimu untuk membuka cincin kecuali dengan benar. Maksudnya dengan menikahinya. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mengatakan demikian dalam kondisi siap untuk berzina. Subhanallah. Ya. Tentunya kondisi seperti ini adalah kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi. Setan sudah berada di situ. Ya. Dan lain sebagainya. Namun karena keluar dari wanita tadi, kata laki-laki tadi, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Maka aku merasa tidak enak untuk berzina dengannya. Tidak ingin berzina dengannya, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Maka aku pun meninggalkan wanita tadi, padahal wanita ini adalah wanita yang sangat aku cintai. Ya, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Aku tinggalkan uang yang aku bayarkan. Saya enggak minta lagi. Ya. Dia tinggalkan karena kalimat apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang berat, Pak. Amalan yang berat, Pak. Diajak berzina. Dia wanita yang sangat dicintainya. Siap untuk berzina, lalu dia tinggalkan. Ini berat, Pak. Dan ujian seseorang, kalau kita lihat dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ujiannya itu dari mulai dia kecil, sampai penjara, sampai dia harus berzina dan lain sebagainya. Mana ujian paling berat yang diterima oleh Nabi Yusuf, Pak? Apa yang paling berat yang diterima oleh Nabi Yusuf? Yaitu ketika diajak berzina oleh Zulaikha. Dia mau dilemparkan ke sumur, ringan. Dia masuk penjara, ringan. Dia diberikan kepemimpinan, ringan, Pak. Tapi paling berat adalah ketika Imra'atul Aziz, ya, istri dari tuannya, mengajak dia berzina. Dalam kondisi ditutup semua pintu dan jendelanya. Namun Nabi Yusuf pun lari. Ya, maka hanya orang-orang tertentu, Pak, yang bisa selamat dari hal ini. Dari fitnah wanita. Makanya Allah sediakan perlindungan. Allah sediakan naungan di arsy bagi orang yang bisa selamat dari hal ini. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah. Salah satunya adalah seorang yang diajak wanita. Yang wanita itu cantik, punya kedudukan, memiliki harta. Dia memanggilnya untuk berzina. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini akan mendapatkan naungan Allah. Ya, maka subhanallah. Ketika orang ini posisinya sudah siap berzina, Pak. Sudah nggak memakai pakaian lagi. Tapi dia tinggalkan.
Dan ini berat sekali. Dalam kondisi demikian, dia mengatakan kepada, dalam kondisi tadi, dia sudah melakukan tadi, lalu dia meminta kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiqa'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau saya melakukan demikian karena mengharap wajahmu ya Allah, kalau saya melakukan demikian ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkan kami dari batu tersebut. Ya, tolong geser batu tersebut. Fanfarajatis sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser tuh batu, geser lagi Pak, Masya Allah. Sedikit. Ya, tapi tidak berhasil keluar. Ya, tidak berhasil keluar. Belum bisa mengeluarkan. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi kita berada di masa, ya, era media sosial yang berzina sangat mudah sekali. Ya, yang kita dimudahkan untuk berzina, na'udzubillah. Ya, kita bisa bercermin kepada orang ini bagaimana dia meninggalkan zina, ya, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan. Ya. Janganlah kalian mendekati zina. Karena itu adalah perbuatan keji, Pak. Ya, kalimatnya mendekati bukan melakukan, Pak. Ya. Kalau sudah melakukan berarti bahayanya besar. Makanya segala yang menjadikan seseorang mendekati zina dihilangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Rasul mengatakan apa? Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Atau tidaklah seorang laki-laki dan wanita berduaan kecuali yang ketiga, setan. Tidak boleh seseorang masuk ke rumah yang wanita itu tinggal sendirian. Ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan saudara ipar? Maka Rasul mengatakan saudara ipar adalah sebuah kehancuran. Ya. Dan Rasul mengatakan tidak boleh menyentuh wanita yang tidak mahramnya. Ya. Disentuh dengan besi panas masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Semua ini ada, kenapa? Supaya kita tidak mendekati zina. Ya. Maka ini. Baik. Kemudian, laki-laki yang ketiga mengatakan, wa qala thalisu, yang ketiga mengatakan, Allahumma inni asta'jirtu ajra'a. Ya Allah, aku menyewa seseorang, menyewa seorang pekerja. Ya. Fa'ataituhum ajrahum. Lalu aku bayar semuanya. Begitu selesai saya bayar semuanya. Dan itu yang harus dilakukan. Ya, kalau menyewa seseorang, begitu selesai bayar, Pak, sebelum keringatnya dan lain sebagainya. Ya. Semua saya sudah bayarkan. Kemudian apa? Ghairu rajulin wahidin tarakalladhi lahu wa dhahaba. Kecuali satu orang. Jadi semua sudah saya bayar masing-masing, kecuali satu orang belum saya bayar. Dia pergi meninggalkan gajinya dia. Enggak diambil. Ya, saya pegang tuh. Fathamartu ajrahu. Lalu aku kembangkan apa? Aku kembangkan itu gajinya dia. Ya, ini gaji misalnya ada berapa gajinya. Dia pegang, dia kembangkan jadi modal, Pak. Ya, dia kembangkan jadi modal. Baik. Kemudian apa? Hatta kasurat minhul amwal. Ya. Begitu saya kembangkan, saya jadiin modal, ya, ternyata jadi banyak, Pak. Berhasil berkembang. Dari uang gaji dia, ternyata berkembang menjadi besar. Ya. Sehingga dia memiliki kambing, dia memiliki onta, sapi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian suatu ketika dia datang. Orang yang tadi belum saya bayar gajinya datang. Faqala ya Abdullah adi ilayya ajri. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, bayarkan gajiku.
Gajiku mana? Belum dibayar dari kemarin. Gitu. Udah lama belum dibayar. Oke. Ya. Fakultu lahu, orang tadi mengatakan, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqri wal ghanami wal raqiq. Semua yang kamu lihat ini adalah gajimu. Dari mulai onta, sapi, kambing, sampai budak-budak, ini milikmu, subhanallah. Ya, jadi dia katakan semua yang kamu lihat ini adalah gajimu. Maka laki-laki tadi takjub, heran, dan mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Kamu jangan menghinaku. Jangan mengejekku dong. Saya minta gajiku. Lalu dia mengatakan, inilah astahzi'u bika. Saya enggak mengejekmu. Ini semua benar gajimu, sudah. Ini semua adalah gajimu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Lalu dia ambil semuanya, Pak. Dia giring tuh semuanya. Dari onta, sapi, kambing, budak-budak. Dia ambil semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Masya Allah. Ya, tidak meninggalkan sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kewajiban bagi orang tadi cukup membayar gajinya. Ya, tapi min babil amanah dia serahkan semuanya. Ya, dia serahkan semuanya tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Lalu dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau seandainya aku melakukan demikian karena mengharap wajahmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi, maka selamatkan kami dari batu ini. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Maka akhirnya bergeser tuh batu semuanya, Pak. Ya, terbuka semuanya. Ya, enggak tertutup lagi, terbuka semuanya. Mereka akhirnya bisa keluar, Masya Allah. Karena sebab apa? Amanah ini. Ya, amanah yang dilakukan oleh orang ini sehingga terbuka semua batu tersebut. Akhirnya mereka pun selamat. Ya, taib. Ya, inilah 3 ya orang dengan amal solehnya masing-masing. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan akhirnya diselamatkan dari kesulitan. Nah, ini yang harus kita lakukan, Pak. Oleh karena itu kita boleh berdoa, Pak, dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, sebagian dengan misalnya Islam kita. Ya Allah, saya Muslim ya Allah. Saya Islam ya Allah. Lalu kita berdoa, tolong begini dan begini. Itu boleh. Kita habis sholat tarawih misalnya nanti, Pak. Kita sholat tarawih di sini sampai selesai. Ya Allah, saya sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai ya Allah. Ya. Mohon kabulkan permohonan saya dan lain sebagainya. Ini adalah tawassul yang dibolehkan, yaitu tawassul dengan amal soleh. Ya, taib. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan dari kisah ini. Intinya adalah setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah mengandung pelajaran yang banyak. Ya, mengandung pelajaran yang banyak. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita bisa bertawasul dengan amal soleh. Dan yang kedua adalah siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, kemudian diantaranya juga apa? Mengenali Allah pada saat lapang, maka Allah akan mengenali kita pada saat sempit. Mereka kenal Allah dengan berbakti. Mereka kenal Allah dengan meninggalkan zina dan amanah. Dengan rizkinya, maka Allah ganti pada saat kesulitan. Allah tidak melupakan mereka. Inilah yang dikatakan Rasul, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Ya, kenalilah Allah pada saat lapang, maka Allah tidak akan meninggalkan kalian pada saat sempit. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesulitan, ya, kesalahan dan dari apa yang saya sampaikan itu murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.